Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Zakat TV, hari ini kita akan membahas tema yang berkembang di masyarakat, yaitu mitos-mitos seputar kesehatan gigi atau kekeliruan-kekeliruan pandangan yang beredar luas di masyarakat, diakui luas oleh masyarakat, padahal itu kekeliruan pandangan. Yang pertama yaitu pandangan bahwa penyebab gigi berlubang itu adalah ulat atau belatung. Pandangan ini jelas keliru karena penyebab gigi berlubang itu adalah mikroorganisme yang bernama bakteri. Ada pasien pada saat saya sampaikan bahwa penyebab gigi berlubang itu dari bakteri, dia masih yakin dengan mitos tadi bahwa penyebab gigi berlubang itu adalah semacam ulat atau belatung. Dia cerita pernah suatu ketika datang ke pengobatan tradisional atau alternatif, dia mengeluh giginya berlubang, sakit, kemudian diterapi oleh tenaga pengobatan tradisional tersebut dan berhasil ditunjukkan adanya beberapa ulat dari lubang giginya, sehingga pasien tersebut yakin bahwa penyebab gigi berlubang itu adalah ulat. Sebetulnya penipuan, saya bilang ini penipuan karena memang itu tidak berdasar ya. Penipuan dengan memakai ulat itu tidak hanya berlaku di dunia kedokteran gigi, tapi juga di pengobatan terutama yang tradisional atau alternatif yang lain. Mungkin kita lihat juga beberapa waktu yang lalu di televisi ramai pengobatan-pengobatan dengan ditunjukkan adanya ulat-ulat yang banyak. Semakin banyak ulat itu menunjukkan kalau tingkat keparahan penyakitnya semakin tinggi. Nah, ini jelas penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum pengobatan tradisional dan ini tentu sangat menyesatkan. Baik, itu yang mitos yang pertama. Kemudian mitos yang kedua yang berkembang di masyarakat kita adalah pencabutan gigi yang atas bisa menyebabkan kebutaan. Karena dalam pandangan masyarakat, pencabutan gigi yang atas itu berhubungan langsung syaraf di akar giginya dengan syaraf yang ada di mata. Sehingga kalau dilakukan pencabutan untuk gigi atas itu bisa menyebabkan kebutaan. Pandangan ini juga keliru, bahwa tindakan pencabutan gigi, dan sebetulnya tidak hanya tindakan pencabutan gigi ya, tapi tindakan-tindakan medik yang lain, entah itu sunat, entah itu operasi dan sebagainya, selalu ada resiko, termasuk tindakan pencabutan gigi. Setiap praktisi kesehatan gigi atau dokter gigi, dia dibekali dengan keilmuan yang cukup untuk menentukan kapan dilakukan pencabutan, kapan pencabutan harus ditunda, atau kapan pencabutan itu tidak dilakukan. Nah, misalnya pada kasus-kasus tertentu untuk penyakit-penyakit diabetes mellitus, hipertensi, jantung, stroke, dan penyakit-penyakit degeneratif yang lain, dokter gigi harus berhati-hati dalam melakukan tindakan pencabutan. Biasanya kita konsul dulu ke dokter spesialis entah penyakit dalam atau dokter spesialis syaraf. Kita konsulkan dulu penyakitnya, apakah aman dilakukan pencabutan atau tidak. Nah, kalau menurut dokter yang bersangkutan yang kita konsul itu aman, maka tindakan pencabutan itu insya Allah aman. Jadi mitos bahwa pencabutan gigi yang atas itu akan menyebabkan kebutaan, itu jelas mitos yang salah. Artinya bahwa ada resiko, tentu setiap tindakan kedokteran, tindakan medik ada resikonya. Tapi setiap resikonya sudah diperhitungkan dari awal berdasarkan pertimbangan-pertimbangan keadaan penyakit yang lain, dan berdasarkan pertimbangan tadi akan disimpulkan oleh dokter yang bersangkutan bahwa pencabutan gigi ini adalah aman, begitu. Itu mitos yang kedua yang berkembang di masyarakat. Kemudian mitos yang ketiga yang berkembang di masyarakat adalah, ini juga penting, bahwa gigi yang sehat adalah gigi yang putih. Nah, ini juga keliru. Pertama,
memang kita dikaruniai oleh Sang Pencipta keanekaragaman warna gigi. Artinya ada gradasi, ada orang-orang tertentu yang cenderung warna giginya itu cenderung kuning, ada yang memang cenderung putih. Selain faktor rasial, misalnya yang ras kulit putih, giginya kecenderungannya warnanya lebih gelap atau lebih kuning. Tapi yang rasnya gelap atau negroid, kecenderungan giginya adalah lebih putih. Nah, itu gradasi itu normal. Yang menentukan status sehatnya gigi atau status sehat atau buruknya gigi adalah kebersihannya. Jadi paradigma bahwa gigi yang sehat adalah gigi yang putih itu jelas paradigma yang keliru. Yang benar adalah gigi yang sehat adalah gigi yang bersih. Nah, supaya giginya itu sehat, sebetulnya sederhana, hanya tinggal dilakukan saja proses pembersihan giginya. Banyak pasien yang datang ke saya, misalnya, dokter, saya ingin diputihkan giginya biar lebih sehat. Sebetulnya dari alasan pasien yang datang tadi itu sudah jelas sebagai suatu kekeliruan, karena tujuan untuk memutihkan gigi itu lebih ke arah atau fungsi estetis. Nah, artinya misalnya supaya senyumnya lebih indah, supaya senyumnya lebih percaya diri dan sebagainya. Dan itu tujuan-tujuan estetis, bukan tujuan fungsional atau tujuan-tujuan medis. Jadi saya ulang bahwa paradigma gigi yang sehat adalah gigi yang putih adalah paradigma yang keliru. Yang harus kita rubah menjadi gigi yang sehat adalah gigi yang bersih. Nah, tentu diperlukan nanti strategi atau tata cara penyikatan membersihkan gigi yang baik dan benar. Baik, kita lanjut ke mungkin sesi berikutnya atau penjelasan berikutnya kita lanjutkan di segmen berikutnya. Terima kasih. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sekarang kita memasuki mitos yang kelima ya. Yang kelima tentang kesehatan gigi, mitos-mitos tentang kesehatan gigi yang beredar di masyarakat. Yang sebetulnya itu adalah kekeliruan pandangan masyarakat. Yang kelima adalah pandangan bahwa gigi susu atau gigi pada anak-anak itu tidak perlu dirawat atau tidak perlu datang ke dokter gigi. Gigi manusia itu dibagi menjadi dua periode, yaitu periode gigi susu dan periode gigi tetap. Gigi susu rata-rata mulai muncul di usia 6 bulan. Gigi susu ini nanti perlahan-lahan akan digantikan dengan gigi tetap. Proses tumbuh kembang gigi susu sendiri itu berlangsung dari usia 6 bulan rata-rata ya sampai usia 2 tahun. Jadi umur 2 tahun biasanya gigi susu sudah tumbuh semua. Sementara gigi tetap nanti mulai tumbuh di usia 5 atau 6 tahun. Nah, dari usia 5 atau 6 tahun tadi mulailah periode pergantian gigi dari gigi susu menjadi gigi tetap. Itu kira-kira periode pergantian gigi itu antara umur 6 tahun sampai umur 10 atau 11 tahun. Nah, di umur 11 atau 12 tahun, idealnya gigi yang ada pada orang dewasa itu seharusnya sudah gigi tetap semua, idealnya.
kita kembali ke pandangan bahwa gigi susu atau gigi pada anak-anak tidak perlu dilakukan perawatan atau pengobatan gigi atau tidak perlu berkunjung ke dokter gigi. Itu adalah mitos yang keliru. Pertama, fungsi gigi susu dia sebagai guide atau sebagai penuntun dari tumbuhnya gigi tetap. Karena dia berfungsi sebagai guide atau sebagai penuntun tumbuhnya gigi tetap, maka peran gigi susu jadi sangat penting supaya gigi tetap itu tumbuh di tempat yang seharusnya. Jadi ini yang banyak masyarakat luas tidak tahu. Permasalahannya adalah kalau misalnya tadi kan saya katakan bahwa gigi tetap itu tumbuh rata-rata di usia 6 tahun lah, katakanlah gigi tetap yang pertama. Gigi tetap atau gigi seri yang depan itu idealnya dia tumbuh menggantikan gigi susu. Jadi pada saat gigi tetap itu keluar, idealnya gigi susu itu akan copot atau lepas dengan sendirinya. Masalahnya adalah kalau gigi susu tersebut dia lepas sebelum waktunya pergantian periode gigi. Artinya misalnya kalau gigi seri tetap yang depan itu tumbuh di usia katakanlah 6 tahun, kemudian gigi susunya sudah sudah tanggal di usia 3 tahun misalnya, maka permasalahannya adalah gigi tetap tersebut tidak punya guide atau tidak punya penuntun tumbuh, sehingga berpotensi untuk tumbuh di luar lingkar yang normal. Nah, ini kalau dibawa sampai dewasa, tentu bisa menyebabkan kelainan yang kita sebut dengan maloklusi, atau nanti ada yang kemudian gigi bertumpuk, atau misalnya gigi tidak teratur, tidak rata, tidak rapi dan sebagainya. Nah, kemudian masalah juga terjadi kalau pada saat harusnya gigi tetap itu sudah keluar, tapi gigi susunya tidak mau lepas. Nah, ini juga bermasalah. Kenapa? Karena gigi tetap yang terhalang keluar karena masih adanya gigi susu, sehingga menyebabkan gigi tetap ini tumbuh di tempat yang tidak seharusnya. Harusnya dia menggantikan gigi susu, tapi karena gigi susunya tidak mau lepas, maka gigi tetapnya tumbuh di luar lengkung gigi yang seharusnya. Ini juga sama akibatnya dengan kalau misalnya gigi susu lepas duluan sebelum waktunya. Jadi nanti kita temuilah kasus-kasus maloklusi, gigi berjejal, bertumpuk, tidak rapi dan sebagainya. Ini bisa jadi masalah serius tentu. Hanya memang yang perlu diluruskan adalah tujuan kita merapikan gigi, misalnya pada saat pemasangan kawat gigi, sebetulnya tujuannya bukan untuk tujuan hanya sekedar enak dilihat saja, tidak, tapi lebih ke arah menjaga kesehatan giginya sendiri. Gigi yang rapi, gigi yang sehat, dengan demikian jadi mudah dibersihkan, sehingga kebersihannya terjaga, kesehatannya juga lebih optimal. Berbeda dengan gigi yang bertumpuk, karena dia bertumpuk atau berjejal, memudahkan makanan atau sisa makanan untuk nyelip, susah dibersihkan, sehingga sisa makanan ini nanti difermentasi oleh bakteri, kemudian timbullah lubang. Jadi potensi gigi orang dengan keadaan yang berjejal atau tidak rapi, atau bahasa kedokterannya maloklusi, ini lebih rentan untuk timbulnya karies atau bolong-bolong pada gigi dibanding dengan gigi-gigi yang rapi. Nah, kembali tadi ke mitos bahwa gigi susu tidak perlu dibawa ke dokter gigi. Ini jelas pandangan yang keliru, karena gigi susu sangat penting untuk menuntun pertumbuhan dari gigi tetap. Gigi susu sendiri sering bermasalah, misalnya apalagi didukung oleh makanan-makanan sekarang yang sudah manis terus lengket-lengket. Nah, itu kecenderungan untuk merusak gigi, jadi membuat gigi jadi karies, itu jadi sangat tinggi tentu. Masalah yang pertama tadi berkaitan dengan
proses pergantian gigi, di mana gigi susu sebagai guide atau sebagai penuntun dari gigi tetap. Masalah berikutnya adalah misal saya ambil contoh untuk gigi geraham belakang susu. Gigi geraham belakang susu rata-rata dia akan lepas di usia sekitar 10 atau 11 tahun dan kemudian diganti oleh gigi geraham belakang tetap. Nah, kalau sebelum usia 10 atau 11 tahun, gigi geraham ini sudah berlubang besar, maka masalah yang kemudian akan timbul adalah pertama, kalau gigi tersebut mengalami peradangan, misalnya pulpitis, atau kemudian berkembang menjadi nekrosis pulpa, kemudian berkembang menjadi abses, sehingga kadang-kadang kita lihat gigi anak yang bengkak misalnya. Nah, ini tentu bisa jadi masalah serius. Baik, untuk seininya berikutnya nanti kita lanjut di segmen berikutnya. Terima kasih. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Baik, kita lanjut pembahasan yang di segmen kedua tadi tentang perlunya memperhatikan gigi susu. Juga perlu kita lakukan perawatan gigi dengan baik pada saat dia ada masalah. Jadi pandangan ini timbul karena gigi susu itu mau digantikan oleh gigi tetap, sehingga seolah-olah orang tua tidak merasa perlu untuk merawat gigi anak-anaknya. Baik, kita lanjut ke yang ke-6 ya, mitos yang ke-6, yaitu tentang sariawan disebabkan oleh vitamin C. Ini juga mitos karena sariawan itu bukan disebabkan karena kurangnya vitamin C. Bahwa vitamin C membantu penyembuhan sariawan itu betul. Tapi kalau dikatakan penyebab sariawan adalah vitamin C, nah ini yang keliru. Sariawan biasanya disebabkan oleh yang pertama, iritasi oleh makanan-makanan yang misalnya menyengat dari sisi rasa. Contoh, makanan yang terlalu asam, atau terlalu pedas, atau terlalu panas. Nah, iritasi dari jenis-jenis makanan yang tadi saya sebut itu bisa berpotensi untuk merusak jaringan lunak mulut atau gusi atau mukosa bahasa ininya, sehingga timbullah sariawan. Penyebab yang lain adalah trauma karena misalnya makanan yang kasar atau karena luka gigitan. Trauma yang disebabkan oleh luka gigitan atau pola pengunyahan yang salah atau makanan yang kasar, nah ini juga berpotensi untuk menimbulkan sariawan. Kemudian sariawan bisa juga disebabkan karena faktor alergi misalnya terhadap makanan tertentu. Nah, jadi mitos bahwa sariawan disebabkan oleh vitamin C itu jelas disebabkan karena kurangnya vitamin C. Ini jelas mitos yang keliru. Bahwa yang benar tadi seperti sebab-sebab yang saya kemukakan karena faktor alergi atau karena faktor iritasi atau karena faktor trauma. Itu sebab-sebab yang benar kenapa timbul sariawan, didukung misalnya dengan kondisi kebersihan mulut yang kurang baik, itu tentu memudahkan terjadinya sariawan. Nah, fakta yang benar adalah bahwa vitamin C dapat membantu proses penyembuhan sariawan. Itu yang benar. Kemudian mitos berikutnya adalah bahwa gigi sehat dan rapi atau gigi yang kuat dan rapi, kuat, sehat dan rapi itu adalah suatu warisan atau genetik. Beberapa pasien biasanya datang ke tempat praktek, kemudian setelah dilihat
kerusakan giginya yang lumayan berat, ditunjukkan dengan banyaknya lubang gigi atau kalkulus atau karang gigi dan lain-lain. Kemudian pasien biasanya bilang, gigi nenek saya juga begitu, gigi bapak atau ibu saya juga begitu. Artinya cepat mengalami kerusakan. Ini juga mungkin tidak sepenuhnya salah, bahwa ada faktor genetik yang berperan terhadap kekuatan-kekuatan gigi, ada benarnya. Tapi jangan sampai nanti alasan genetik atau warisan ini menjadi justifikasi atau pembenaran tentang soal kerusakan gigi yang dialami oleh kita, oleh pasien-pasien kita. Nah, faktor rapihnya gigi misalnya, tadi di awal sudah kita bahas soal periode tumbuh kembang gigi, bahwa gigi susu akan digantikan oleh gigi tetap, sehingga proses tumbuh kembang yang di luar waktu yang normal, gigi susu yang tanggal sebelum waktunya atau harusnya sudah tanggal malah belum tanggal, nah itu sangat berperan terhadap keadaan gigi yang tidak rapi atau maloklusi. Soal kekuatan gigi, proses berlubang juga tadi sudah dibahas di awal, bahwa gigi berlubang disebabkan oleh bakteri yang ada di rongga mulut. Bakteri yang ada di rongga mulut yang menyebabkan gigi berlubang itulah yang menyebabkan misalnya efek lain dari gigi berlubang itu timbulnya bau mulut. Kemudian kerusakan yang lain, misalnya gusinya jadi gampang berdarah dan sebagainya, gitu ya. Nah, yang lebih tepat adalah bahwa pasien-pasien dengan derajat kerusakan yang tinggi itu lebih disebabkan karena faktor utamanya adalah faktor tidak optimalnya si pasien tersebut dalam membersihkan giginya. Bisa juga karena pengaruh misalnya giginya yang berjas seperti yang tadi kita bahas. Itu juga potensi yang tinggi untuk menyebabkan gigi berlubang. Jadi yang perlu dilakukan ke masyarakat adalah dilakukan proses edukasi atau proses penyuluhan yang benar tentang bagaimana cara menyehatkan gigi, bagaimana cara membersihkan gigi, sehingga seharusnya tidak ada justifikasi atau pembelaan atau pembenaran bahwa kerusakan giginya diakibatkan oleh oleh faktor genetik, oleh faktor warisan karena orang tuanya yang juga misalnya giginya rusak atau neneknya dan sebagainya, familinya lah. Itu tentu alasan yang keliru. Baik, kemudian ke yang terakhir, mitos yang terakhir adalah sebagian dari kita cenderung karena pengen bersih itu melakukan sikat gigi dengan pertama periodenya atau waktunya itu yang lama, kemudian yang kedua menggunakan sikat yang keras, kemudian yang ketiga dengan odol yang banyak. Sebetulnya yang harusnya diutamakan dalam menjaga kebersihan mulut adalah teknik menyikat giginya. Sikat gigi yang keras itu justru berpotensi untuk pertama dia melekat perlepasan ikatan antara gigi dengan gusi, sehingga gusi jadi lepas. Kalau untuk gigi atas gusinya jadi naik, nah untuk gigi bawah gusinya jadi turun, sehingga ada kesan kemudian giginya jadi memanjang. Kemudian yang kedua, penyikatan yang keras, nah ini yang lebih berbahaya, itu akan menyebabkan abrasi pada bagian leher gigi terutama. Nah, abrasi ini pelan-pelan terus menerus dan sebagainya dan seterusnya, sehingga menyebabkan gigi tersebut menjadi karies atau berlubang. Nah, proses karies selain yang tadi kita bahas disebabkan oleh bakteri, juga sangat mungkin disebabkan oleh penyikatan yang salah. Misalnya penyikatan terlalu keras dengan sikat yang keras. Nah, apalagi disupport misalnya dengan beberapa pasta gigi yang punya kecenderungan atau daya abrasif yang tinggi. Nah, ini tentu akan merugikan pasien yang bersangkutan. Nah, jadi harus kita rubah pola penyikatan gigi yang benar. Pertama, sikat gigi harus yang lembut. Yang kedua, teknik penyikatannya jangan terlalu keras. Nah, kalau teknik-teknik tadi dilakukan dengan benar, insya Allah
pasien dan kita semua akan mendapatkan gigi yang sehat atau gigi yang bersih. Baik, terima kasih. Itu dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk sahabat Zakat TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.